Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, akan minta untuk adik-adik kakak yang ada di rumah dipersiapkan Alkitabnya, buku MD-nya, dan Kidung Jumatnya ya. Sebelum itu kita saat teduh dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ini dengan lagu pujian, kakak pengen minta tolong adik-adik di rumah. Kakak pengen ini nih, pengen dengar semangat kalian ya, walaupun kita jarak jauh, tapi berada bersama kakak Mary dan kakak Riana dan kakak Paulina. Kita tepuk tangan semangat dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Good to see you here with me. Bangsanya di musik bang. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you. Ya adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Musik Bang Suryadi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Tuhan, titiplah kami jemaat-Mu. Tuhan, titiplah kami jemaat-Mu.
yang mau memuji namamu, yang mau memuji namamu, karena kasih setiamu, karena kasih setiamu, Tuhan, titiplah jemaatmu. Tuhan titiplah jemaatmu. Amin. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita buka kidung jemaat kita nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Bang Suryadi musik, Bang. Kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengusap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau kelerennya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu
mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kakak minta untuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dan kita buka Kidung Jemaat kita nomor 29. Bang Suryadi, musik bang. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan ayat bulanan kita. Kita buka buku ND-nya nomor 221, Salelen Yesuski. Bang Suryadi, musik bang. Salelen Yesuski, nama Dia, Mamoru Sosoki, Sayin Epistel di minggu kita yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menimpanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri, dibuka Kidung Jemaatnya nomor 119, Hai Dunia Gembiralah. Bang Suryadi, musik bang. Sama-sama mengucapkan imam kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali dan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kakak akan memberitahu pengumuman untuk kalian yang ada di rumah. Yang pertama, siapa yang berulang tahun dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 13 Desember? Ayo bagi berdiri. Iya, nah adik-adik, untuk itu kita kasih hadiah ya kepada adik yang berulang tahun. Kita nyanyi selamat ulang tahun. Bang Suryadi musik bang. Tugas sekolahnya dikerjakan ya adik-adik. Terima kasih. Ya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira dari siapa ya adik-adik? Ya ikut terus ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka buku ND-nya nomor 45. Hosiana anak Ni Raja David. Bang Suryadi musik bang. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu kembali berkumpul bersekutu di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Engkau membuka hati kami, agar kami mencintai firman-Mu, kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena Yesus Mesias Juru Selamat yang kami nantikan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk kepada Minggu Advent ke berapa? Ketiga. Hari ini Minggu Advent ketiga pada tanggal 13 Desember 2020, firman Tuhan yang akan menyapa anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah terambil dari Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dibuka Alkitabnya masing-masing, kita sama-sama membacakannya. Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Advent artinya menanti kedatangan Yesus. Itu diingat dulu. Advent menanti kedatangan Yesus. Maka Advent bukan lagi menanti kedatangan bayi Yesus, karena Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Maka kita juga semuanya di rumah, dimanapun kalau kita masuk kepada Minggu Advent, itu berarti kita diingatkan Yesus yang sudah lahir dan sudah naik ke surga akan datang kembali. Ngapain? Untuk bersama-sama dengan kita, untuk menebus kita semua, untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu sekali lagi ingat, Advent bukan menanti kelahiran Yesus Juru Selamat, tapi kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Maka pertanyaan, bagaimana kira-kira anak sekolah minggu menyambut kedatangannya? Atau kira-kira sedang apa anak-anak sekolah minggu pada saat Yesus nanti datang? Pernah gak berpikir seperti itu? Pernah gak dalam hidupnya merasa kira-kira sedang apa nanti ya kalau Yesus datang kedua kali? Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita tadi, berjaga-jagalah, karena kamu tidak akan tahu hari maupun saatnya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya, ternyata
orang-orang yang menantikan Yesus itu diumpamakan sebagai gadis yang bijaksana ada 5 tadi, gadis yang bodoh ada 5 tadi. Bagaimana mereka tidak siap sedia menanti kedatangan Yesus kedua kali. Apa yang membedakannya tadi di sana? 5 orang artinya sebahagian anak-anak itu tidak memberikan waktunya menyambut kedatangan Yesus. Tadi dikatakan kedatangannya tidak tahu siapapun, seperti pencuri malam. Ada yang ketiduran, habis pelitanya. Ya, pada saat itu, pada zaman itu, penerang adalah, ya mungkin anak-anak sekolah minggu kenal lampu dengan bahan bakar minyak tanah, lalu ada sumbunya, gitu ya. Lalu gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka punya lampu, mereka punya minyak, tapi hanya di dalam buli-buli itu, tidak punya stok. Padahal gadis-gadis yang bijaksana tadi itu, mereka punya lampu, mereka punya minyak, dan punya stok di luar buli-buli itu. Itu yang membedakannya. Maka saat tengah malam, 5 gadis yang bodoh tadi, minyaknya sudah habis, stoknya sudah habis, maka padamlah lampu mereka, padamlah pelita mereka. Tapi gadis yang bijaksana tadi, pelitanya tidak habis karena mereka punya stok, punya persediaan bahan bakar untuk menyalakan pelitanya. Maka pada saat itu mereka sudah tertidur. Ternyata Yesus yang diumpamakan sebagai mempelai laki-laki tadi, dia datang. Dan dia mendapati orang yang masih nyala pelitanya. Apa artinya anak-anakku? Pelita itu sumber terang. Apa artinya? Pelita itu orang yang tetap hidup di dalam kebenaran. Pelita itu sumber, simbol terang dunia. Ingat ya, di Matius 5 juga Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Apa artinya? Jangan sekalipun kita padam, jangan sekalipun lampu itu tidak menyala di dalam diri kita. Maka saat anak manusia datangnya itu Yesus yang kita nantikan itu, dia akan melihat, anak-anak sekolah minggu, ini pelitanya masih nyala nggak? Kebenaran itu masih nyala nggak? Anak-anak sekolah minggu masih tetap nggak hidup di dalam terang itu? Atau sebaliknya, seperti 5 gadis bodoh tadi itu. Apa itu? Mereka hidup di dalam kegelapan. Ya. Maka ini yang mau Yesus katakan, nyalakan selalu pelita, hiduplah selalu di dalam terang, hidup selalu di dalam tuntunan Tuhan. Gitu ya. Maka Yesus kiranya mendapati kita semua saat pelita kita menyala, saat hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Yesus mendapati anak-anak sekolah minggu saat dia akan datang nanti. Kita siap sedia menyongsong kedatangannya. Oleh karena itu, gadis-gadis yang bijaksana tadi itu, mereka tetap dengan pelita yang menyala, dan mereka yang ikut bersama-sama masuk ke dalam ruang perjamuan. Apa artinya? Mereka yang pelitanya menyala, yang tetap hidup di dalam terang firman Allah, mereka bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan yang kekal. Ini yang mau disampaikan. Maka anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya, Amang Pendeta yakin semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya sama seperti 5 gadis bijaksana. Ya, bahasa lain dari bijaksana, berhikmat. Gak hanya pintar, tapi berhikmat. Dia orang yang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Dia tahu mempersiapkan mana yang paling penting di dalam hidupnya. Dunia menawarkan banyak jalan supaya kita menjauh dari Yesus. Atau dunia banyak menawarkan supaya kita melakukan hal-hal yang membuat kita tinggal di dalam kegelapan. Yesus yang datang itu, Yesus yang kita nantikan itu
akan melihat bagaimana. Adakah sukacita di antara anak-anak sekolah minggu? Ya, 1 minggu lagi, minggu depan kita akan merayakan Natal. Natal anak sekolah minggu. Anak-anak terang anak sekolah minggu bukan kalau dia dapat baju baru. Terang anak sekolah minggu bukan hanya kalau dia pakai sepatu baru waktu Natal. Bukan di sana letaknya, tapi terang yang dari Yesus. Ada atau tidak ada itu, tapi sukacitanya tetap ada. Hidupnya selalu menantikan kapan datangnya Yesus Juru Selamat. Maka anak-anakku gak perlu takut kapanpun Yesus datang, kalau kita selalu mempersiapkan diri kita hidup di dalam terang Allah, hidup di dalam firman Allah, selalu setia dengan firman Allah, maka kedatangannya tidak perlu kita takuti. Maka kita akan katakan, Tuhan, kapanpun Engkau akan datang, kami siap menyambut kedatangan-Mu. Ya, kedatangan Yesus tentu tidak perlu kita takuti. Ingat nggak penggalan doa Bapa kami? Sebenarnya saat kita berdoa Bapa kami, di situ kita sudah meminta supaya Yesus segera datang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah ke kerajaan-Mu. Maka sebenarnya waktu kita meminta datanglah kerajaan-Mu, maka sebenarnya pada waktu itu juga kita sudah bersiap. Kapanpun Yesus datang, kita sudah siap. Maka anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, janganlah seperti 5 gadis bodoh itu tadi. Apa itu? Mereka benar-benar tidak mempersiapkan kedatangan Yesus. Maka hidupmu kapanpun di dalam kehidupan kita, sambil kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tidak seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan, menantikan apa yang Yesus mau di dalam kehidupan kita, itu menjadi gaya hidup kita. Maka bersyukurlah, bersukacitalah bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga. Hari-hari kita akan terus menantikan kedatangan Kristus. Maka saat Dia datang, Dia akan senang mendapati kita, menjumpai kita, tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di minggu Advent yang ketiga ini kami terus diingatkan bahwa Yesus Juru Selamat akan datang. Maka biarlah kami, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Kamal Raya, terus mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang bijaksana, pelitanya selalu menyala, terus menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita mereka Engkau penuhi, dan kesetiaan mereka terus mereka pegang teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Jikalau ada dari anak-anak kami sekolah minggu yang bersedih, yang berduka karena sakit, penyakit atau hal apapun, kiranya Engkau memberkati, menjamah mereka semua, agar mereka bersukacita menanti kedatangan. Inilah hidup kami, berkatilah kami bersama dengan orang tua kami. Apapun yang kami lakoni, kami terus menanti kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang dipersiapkan persembahannya. Sebelum itu Kakak Mary mau mengingatkan kembali, persembahannya nanti dikumpulkan ke sintua lingkungan atau enggak ditaruh di gereja ya adik-adik. Sebelum itu kita bernyanyi dari KJ nomor 91, Putri Sion Nyanyilah. Bang Suryadi, musik Bang. Bila
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari pelayanan sekolah minggu HKBP Persiapan Pastor Kapal Raya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati.